Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saudara-saudariku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi pembelajaran bahasa Arab kita dari kitab Mudah Berbahasa Arab, di mana insya Allah pada kesempatan kali ini kita masuk di halaman yang ke-9, pembahasan tentang pendahuluan. Di kitab ini disebutkan hal-hal penting yang harus kita ketahui seputar bahasa Arab. Maka ada sebuah pertanyaan, apa objek pembahasan dalam belajar bahasa Arab? Maka dituliskan dua. Yang pertama adalah pola kata atau yang kita kenal dengan sorof. Kemudian yang kedua adalah harokat huruf terakhir yang kita kenal dengan nahwu. Kemudian pertanyaan selanjutnya, apa saja yang kita butuhkan untuk bisa berbahasa Arab? Ya, maka yang pertama adalah kaidah bahasa Arab, yaitu sorof dan nahwu. Kemudian yang kedua adalah kosakata atau mufradat. Nah, tiga komponen inilah yang kemudian perlu kita pahami agar kemudian kita mudah untuk belajar bahasa Arab. Yang pertama adalah kosakata atau mufradat, yang kedua adalah ilmu sorof, dan yang ketiga adalah ilmu nahwu. Dan inilah yang menjadikan kenapa sebagian masyarakat kita sulit untuk menguasai bahasa Arab, karena metode pengajarannya biasanya kalau kemudian ada yang fokus hanya pada mufradat atau kosakata ataupun muhadatsa, kemudian ada yang fokus di ilmu sorof, ya, dengan menghafal kemudian mempelajari perubahan-perubahan satu bentuk kata ke bentuk kata yang lain. Kemudian di sisi yang lain ada yang fokus pada ilmu nahwu, ya, tentang kaidah harokat akhir sebuah kata yang ada dalam kalimat. Namun antar ilmu ini, baik itu yang mufradat ataupun kemudian sorof ataupun kemudian nahwu, tidak terikat dengan satu ikatan yang kuat. Ya, masing-masing dipisah, bahkan sangat jauh. Ya, sangat jauh jarak antar ilmu-ilmu ini, sehingga mereka yang belajar kosakata saja atau mufradat saja, ya akhirnya tidak sampai ya di level belajar sorof atau nahwu. Atau mereka yang belajar sorof, ya juga sama, saking fokusnya pada sorof kemudian merasa sulit, ya akhirnya tidak belajar untuk kosakata atau mufradat, juga tidak belajar ilmu nahwu. Dan mereka yang belajar ilmu nahwu juga, karena kitabnya kebanyakan menggunakan kitab dengan pola susunan yang itu disusun untuk orang Arab, ya, bahkan kadang sebagian belajar dengan menggunakan kitab yang berbahasa Arab, maka fokusnya bukan untuk memahami, ya, tapi sibuk untuk menerjemahkan setiap kosakata yang ada dalam kitab tersebut. Dan seandainya pun untuk memahami masih akan sulit untuk bisa mencerna, ya, karena memang secara susunan kitab-kitab yang beredar di kita biasanya tidak disusun dengan pendekatan memudahkan bagi masyarakat Indonesia. Nah, maka tiga komponen inilah yang kemudian menjadi latar belakang kita menyusun buku ini yang mudah berbahasa Arab, sehingga kalau kita membuat perumpamaan, kosakata itu atau mufradat itu ibarat bahan baku. Kemudian sorof itu adalah ilmu tentang cara mengubah bahan baku itu menjadi bentuk yang bermacam-macam. Kalau kemudian nahwu itu adalah ilmu yang mengajari kita bagaimana cara merangkai bentuk yang bermacam-macam tersebut. Ya, kalau dahulu sempat ya rame di negeri kita tentang batu akik misalkan. Maka mufradat itu atau kosakata itu seperti bahan baku yang berkaitan dengan batu akik itu, yaitu batu alam. Nah, maka mereka yang hanya belajar mufradat, setiap hari menghafalkan sekian puluh kata, nah itu seperti mereka yang setiap hari itu pergi ke alam, kemudian mengambil batu, dibawa pulang. Nah, lama-lama, ya, ketika dia sudah memiliki banyak batu yang ada di rumahnya, dia tidak tahu buat apa batu ini. Ya, lama-lama kemudian akhirnya dia merasa tidak butuh batu itu dan akhirnya dibuang begitu saja. Padahal itu bahan baku. Ya, maka
kita butuh, tidak mungkin kemudian kita membuat sesuatu tanpa adanya bahan baku. Tapi kalau hanya berhenti di bahan baku, nah ini yang jadi masalah. Kemudian mereka yang belajar ilmu saraf itu seperti orang yang kemudian setiap hari kerjanya gosok batu. Ya, membentuk batu itu menjadi bentuk yang bermacam-macam. Dan lama-kelamaan ketika pekerjaannya hanya menggosok batu, kemudian menjadi bentuk dan dia tidak tahu ya untuk apa batu-batu yang sudah terbentuk itu, akhirnya juga jenuh juga. Ya, akhirnya dia tinggalkan itu. Dan mereka yang kemudian belajar ilmu nahwu itu, mereka belajar untuk merangkai batu-batu itu menjadi rangkaian yang luar biasa. Tapi kalau kemudian hanya belajar merangkai ya dengan semua kerumitannya, dan dia tidak punya bahan baku, dia tidak punya kemampuan untuk menggosok dan merubah bahan baku itu menjadi bentuk yang bermacam-macam, ya juga tidak akan maksimal juga. Maka kitab ini disusun dengan menggabungkan 3 komponen tadi. Jadi kita akan diajak untuk mencari bahan baku, yaitu mufradat atau kosakata. Kemudian kita diajarkan bagaimana merubah bahan baku itu menjadi bentuk yang bermacam-macam. Setelahnya kemudian kita langsung diajarkan bagaimana merangkai batu yang bermacam-macam itu menjadi sebuah rangkaian yang indah. Nah, ini yang kemudian akhirnya kita tahu, oh ternyata hubungan antara mufradat, kemudian saraf, kemudian nahwu adalah seperti ini. Nah, terus pola kita seperti itu sehingga kemudian akhirnya bisa dikuasai mufradat, kemudian saraf, kemudian bahkan ilmu nahwu itu secara utuh. Nah, sehingga belajar bahasa Arab terasa menjadi mudah, dan inilah yang menjadi landasan penyusunan buku muda berbahasa Arab. Baik, kemudian pertanyaan yang berikutnya adalah kata dalam bahasa Arab hanya terdiri dari 3 hal. Apa saja itu? Ya, apa saja itu? Nah, maka jawabannya adalah isim, fi'il, dan harf. Ya, jadi kata dalam bahasa Arab itu hanya 3. Isim, fi'il, dan harf. Adapun kata dalam bahasa Arab nanti disebut dengan kalimah. Dan kalimat dalam bahasa Arab nanti disebut dengan jumlah. Nah, di halaman yang ke-10 dijelaskan apa itu isim. Isim adalah kata yang menunjukkan pada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, kata sifat, dan makna. Ya, jadi ketika kita mendapati sebuah kata yang dia nanti kembali kepada manusia, berarti dia isim. Atau kemudian hewan, ya juga isim. Atau kemudian tumbuhan, dia juga isim. Atau benda mati, juga isim. Atau kata sifat, itu juga isim. Ataupun makna, itu juga isim. Nah, adapun kalau berkaitan dengan manusia, contohnya Muhammadun, Khalidun. Kalau contoh untuk binatang, ya ada filun, gajah. Kemudian ada baqaratun, ya sapi betina. Kemudian kalau untuk tumbuhan ataupun buah-buahan, misalkan ada tamrun, kurma, ada zaitun. Kemudian kalau benda mati nanti ada baitun, rumah, babun, pintu. Kemudian kata sifat nanti ada yang sabar, sobirun, yang pandai, mahirun. Nah, adapun makna nanti seperti kuwatun, kekuatan, dzakaun, kecerdasan. Nah, itu semua masuknya ke dalam kategori isim. Jadi apa itu isim? Ya, isim adalah kata yang menunjukkan pada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, kata sifat, dan makna. Kemudian model kata yang kedua adalah fi'il. Apa itu fi'il? Ya, maka dijelaskan di sini, fi'il adalah kata yang menunjukkan pada pekerjaan yang terjadi pada masa lampau, sekarang, dan akan datang, dan juga kata perintah. Ya, jadi fi'il adalah kata yang menunjukkan pada pekerjaan yang terjadi pada masa lampau, sekarang, akan datang, dan juga kata perintah. Jadi asal kita menemukan sebuah aktivitas, ya maka itu adalah fi'il. Ya, contohnya akalah, telah makan, ya'kulu, sedang makan, atau saya'kulu, ya akan makan. Nah, itu nanti masuknya ke dalam fi'il. Dan yang ketiga adalah harf. Apa itu harf? Harf adalah kata yang maknanya tidak jelas kecuali jika digandeng dengan kata yang lain. Kalau saya mengatakan di dalam,
Orang akan bertanya, iya di dalam apa? Saya mengatakan di atas. Orang akan mengatakan, iya di atas apa? Nah, yang demikian itu dalam bahasa Arab disebut dengan harf. Ya, jadi kalau kita ditanya, kata dalam bahasa Arab ada berapa? Maka jawabannya ada 3. Apa saja? Isim, fi'il, dan harf. Apa itu isim? Isim adalah kata yang menunjukkan pada manusia, hewan, tumbuhan, benda mati, kata sifat, dan makna. Apa itu fi'il? Fi'il adalah kata yang menunjukkan pada pekerjaan yang terjadi pada masa lampau, sekarang, dan akan datang. Kemudian apa itu harf? Harf adalah kata yang tidak jelas maknanya kecuali digandeng dengan kata yang lain. Dan bahasa Arab berdasarkan jenis kata cuman ada 3 itu. Isim, fi'il, dan harf. Nah, kenapa kemudian kita merasa sulit? Ya, padahal ya kalau cuman ada isim, fi'il, dan harf. Dan kalau kemudian kita membuka mushaf Al-Quran kita, ya, dan kita cari di dalam Al-Quran, ya Al-Quran kita isinya 3 itu. Isim, fi'il, dan harf. Nah, sekarang coba kita buktikan kalau memang bahasa Arab itu adalah suatu yang mudah kalau dipelajari dengan urutan yang benar. Nah, sekarang kita membuka mushaf Al-Quran kita buka surat yang pertama. Itu surat Al-Fatihah, dan coba kemudian kita analisa. Ya, kita analisa jenis-jenis kata, apakah dia itu isim, ataukah dia fi'il, dan ataukah dia harf. Dimulai dengan isti'adzah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu. Aku berlindung. Nah, yang kita ambil adalah berlindung. Dia kata kerja, berarti fi'il. Bi dengan, nah, dia harf, tidak jelas maknanya kecuali digandeng dengan kata yang lain. Allahi, Allah, isim. Min dari harf. Asyaitan, setan, dia isim. Ar-rajim, yang terkutuk. Nah, yang terkutuk beda dengan mengutuk. Kalau mengutuk fi'il, kalau yang terkutuk dia kata sifat. Berarti masuknya di isim. Kemudian bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Bi dengan dia harf. Ismi, nama, isim. Allahi, isim. Kemudian Ar-Rahman, yang maha pengasih. Yang mengasihi itu fi'il, kalau yang maha pengasih dia kata sifat. Ya, berarti isim. Ar-Rahim, yang maha penyayang, isim juga. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji milik Allah Rabb semesta alam. Alhamdu, pujian. Nah, beda pujian dengan memuji. Kalau memuji fi'il, kalau pujian dia isim. Li, bagi siapa? Nah, dia harf. Allahi, Allah, isim. Rabb, dia isim. Al-alamin, semesta alam juga isim. Ar-Rahmanir Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Ar-Rahman, isim. Ar-Rahim, isim juga. Malik Yaumiddin, pemilik hari pembalasan. Malik, pemilik, dia isim. Yaum, hari, dia juga isim. Ad-din, pembalasan. Ya, bedakan membalas dengan pembalasan. Kalau membalas itu fi'il, kalau pembalasan dia isim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka, kepadamu, mu. Nah, dia isim. Na'budu, kami beribadah. Nah, yang kita ambil adalah beribadah. Dia fi'il, kata kerja. Wa, dan. Ya, dan apa? Nah, dia berarti harf. Iyyaka, kepadamu, mu, isim lagi. Nasta'in, kami mohon pertolongan. Nama mohon pertolongan, ya dia fi'il, ya kata kerja. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Ihdi, tunjukilah. Nah, kata perintah. Tadi kita mendefinisikan fi'il ya adalah kata yang menunjukkan pada pekerjaan yang terjadi di masa lampau, sekarang, akan datang, dan kata perintah. Berarti ihdi, tunjukilah. Dia fi'il. Nah, kami, nah dia isim. As-sirat, jalan, juga isim. Al-mustaqim, yang lurus, dia juga isim. Siratal ladzina an'amta alaihim,
jalannya orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Sirat, dia isim. Alladzina, orang-orang yang, dia isim. An'amta, engkau memberi nikmat. Nah, yang kita ambil memberi nikmat, dia fi'il. Alaihim, ala, atas. Atas apa? Nah, tidak jelas, dia harf. Him, mereka, nah itu isim. Ghairil maghdubi alaihim, orang yang bukan, kalau terjemahnya bukan orang-orang yang dimurkai atas mereka, bukan orang-orang atau orang-orang yang bukan. Nah, dia juga isim. Al-maghdub, yang dimurkai, ya juga isim. Alaihim, ala, harf, him, isim. Waladhdallin, ya juga bukan orang-orang yang tersesat. Wa, dia harf. La, bukan, dia juga harf, iya bukan apa. Ad-dhalin, orang-orang yang tersesat. Nah, dia juga isim. Artinya surat Al-Fatihah kalau kemudian kita bedah, ya berdasarkan kata per kata, maka isinya cuman 3. Kalau tidak isim, fi'il atau harf. Nah, kalau kemudian kita langsung ambil surat yang terakhir ya dari Al-Qur'an, ya kita awali dengan pembukaan mushaf Al-Qur'an dan kita tutup dengan penutup mushaf Al-Qur'an, yaitu surat An-Nas. Kalau kemudian kita bedah, qul a'udzu birabbin nas, qul, katakan. Nah, kata perintah berarti dia fi'il. A'udzu, aku berlindung. Nah, berlindung dia fi'il. Birabbin nas, dengan apa? Nah, dia harf. Rabbi, Rabb, dia isim. An-nas, manusia, juga isim. Malikin nas, rajanya manusia. Malik isim, An-nas juga isim. Ilahin nas, sesembahannya manusia. Ilah isim, An-nas juga isim. Min syarril waswasil khannas, min dari isim, syarri kejahatan. Nah, dia min, dia harf, harf karena min, dari apa? Syarri kejahatan, dia isim. Al-waswasi, yang suka memberikan waswas. Nah, ini kata sifat untuk syaitan, berarti dia isim. Al-khannas, yang bersembunyi, ya juga sifat untuk syaitan, ya juga isim. Alladzi waswisu fi sudurin nas, alladzi, syaitan yang. Nah, dia isim. Iwaswisu, membisikkan. Nah, membisikkan dia fi'il. Fi, di dalam. Ya, di dalam apa? Dia harf. Suduri, dada, dia isim. An-nas, manusia. Minal jinnati wan nas, min harf. Al-jinnati, ya jin, dia isim. Wa, harf. Kemudian an-nas, isim. Ya, jadi mau kita buka mushaf Al-Quran kita dari surat Al-Fatihah sampai surat An-Nas, ya isinya cuma 3 itu. Maka dalam berbahasa Arab, ya kombinasinya hanya isim, fi'il, dan harf. Maka kalau kemudian kita merasa sulit ya ketika belajar bahasa Arab, maka ada masalah. Jadi yang masalah di mana? Nah, ini yang kemudian perlu kita cari solusinya. Karena hakikatnya bahasa Arab itu mudah. Ya, terlebih di pertemuan sebelumnya kita sudah menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, "Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir." Dan sungguh telah kami mudahkan Al-Qur'an untuk diambil pelajaran, maka siapakah yang mau mengambil pelajaran? Kalau Al-Qur'an sudah Allah mudahkan untuk diambil pelajaran, maka harusnya bahasa Al-Qur'an ya juga mudah untuk dipelajari. Yang mudah untuk dipelajari, dan juga bagaimana ternyata jari-jari kita ini ruas-ruasnya seakan Allah setting ya untuk mempelajari bahasa Arab. Ya, dan insya Allah ya di pembelajaran bahasa Arab ini kita akan buktikan belajar bahasa Arab itu tidak sulit. Ya, belajar bahasa Arab itu ya insya Allah mudah. Ya, mudah, yang dengan bahasa Arab itu ya insya Allah bahkan kita bisa menggali lebih dalam Al-Quran kita, kitab suci kita, panduan yang dengannya Allah Subhanahu wa taala akan hadirkan kembali kebangkitan bagi kaum muslimin. Demikian yang bisa disampaikan pada pertemuan kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.